Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mereka kecewa dan menolak Yesus. Namun sebelum mereka kecewa dan menolak Yesus, mereka sangat takjub akan pengajaran Yesus. Kemudian orang-orang yang terheran-heran akan pengajaran itu berbalik dan menolak Yesus. Kekecewaan itu muncul ketika mereka membandingkan hikmat dengan alamat Yesus. Bukankah ayahnya seorang tukang kayu? Bukankah ia anak Maria? Bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama dengan kita? Apa istimewanya dia? Saudara-saudari yang terkasih, mereka tidak hanya menolak Yesus dengan latar belakangnya, mereka juga kemudian menjadi orang yang menolak pengajaran Yesus, menolak keselamatan yang sejatinya mereka nanti-nantikan. Maka benarlah sabda itu. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mungkin inilah yang menyebabkan kita tidak sampai pada kebenaran. Ketika kita memberatkan pikiran kita pada sekedar latar belakang ketimbang kebenaran itu sendiri. Yesus tampil dalam kebenaran yang seutuhnya, bukan mengandalkan latar belakang keluarganya. Maka barang siapa menolak Yesus, berarti menghukum dirinya sendiri dengan menolak keselamatan itu. Yesus juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran tetaplah kebenaran. Derajatnya tidak akan turun karena diwartakan oleh siapa. Namun, jika kita percaya pada siapa yang kita sebut Yesus Tuhan, maka kita sudah menerima kebenaran itu, karena Dialah kebenaran itu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Agung, Engkau merupa dalam wujud manusia. Bahkan Engkau pun menerima penderitaan dan penolakan seperti manusia. Semoga, ya Allah, kami senantiasa dikuatkan dalam memelihara iman kami, sehingga walaupun dunia menolak kebenaran-Mu, kami tetap mengusahakan keselamatan itu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.